Dari Pesapen Selatan nomor 70, Puskesmas Kerembangan Selatan siap mengedukasi. Halo Sobat Puskesmas, selamat siang. Kurang semangat, selamat siang semuanya. Nah, podcast Mas Kremsel hadir di episode keempat. Gak kerasa nih teman-teman atau Sobat Puskesmas, kita sudah hadir di episode keempat. Hari ini kita mungkin membahas tentang tema hepatitis yang lagi booming akhir-akhir ini. Kenapa kita mau membahas hepatitis? Karena di sekitar kita ini lagi banyak sekali kasus hepatitis, terutama hepatitis B yang dari ibu terjangkit ke anak. Nah, di tema kali ini aku nggak sendirian. Aku akan mendatangkan narasumber yang top chair terbaik dari Puskesmas Kerembangan Selatan, yaitu ada Bidan Virgin Kontrasepsi Siavi STR Kebidanan. Langsung saja nggak pakai lama kita panggil Bidan Virgin. Selamat siang Bidan. Nah sebelum itu bisa perkenalkan dulu ya, karena biasanya kalau kita di ruang lingkup Puskesmas kita manggilnya Mbak Virgin. Nah enaknya sekarang hari ini mau dipanggil Mbak Virgin, Bidan Virgin, Ibu, Tante, atau Bude ya. Silakan diperkenalkan dulu. Oke, halo Sobat Puskesmas Kerembangan Selatan. Perkenalkan saya Bidan Virgin. Biasa jaga di Poli KIA mungkin ya Mas Dimas. Benar. Ya. Kemudian juga bisa di VK ya. Mungkin sudah banyak yang kenal ya, bisa dipanggil dengan Mbak Virgin aja boleh. Mbak Virgin ya, oke. Nah Mbak Virgin, kita kan hari ini membahas tentang tema hepatitis ya Mbak Virgin ya. Nah, kan lagi booming juga ya Mbak, terutama hepatitis B. Nah, bisa dijelaskan nggak Mbak, apa sih penyakit hepatitis itu? Jadi, penyakit hepatitis itu sesuai dengan singkatannya sendiri ya. Hepatitis itu hepar itu hati ya. Hati, benar. Kalau titis itu berarti peradangan. Jadi ini adalah pengertiannya dalam panjangnya itu adalah penyakit liver atau penyakit hati. Penyakit hati, gitu. Berarti bukan sakit hati putus ya? Bukan sakit hati yang putus cinta atau putus ditinggal nikah mungkin yang lagi booming ya? Iya betul banget, bukan itu ya. Jadi memang penyakit liver atau penyakit sakit kuning biasanya kalau orang-orang awam itu menyebutnya sakit kuning. Nah, hepatitis ini ada berapa jenis sih Mbak? Kan ada yang bilang, terutama yang lagi booming juga tentang monkeypox. Apakah itu sama Mbak? Dan jenis dari hepatitis itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oke. Jadi kalau penyakit hepatitis itu beda ya dengan monkeypox ya. Kalau penyakit hepatitis itu sama-sama mungkin sama dari virusnya. Cuman kalau jenisnya mungkin beda dengan jenisnya beda. Nah, kalau terus hepatitis itu ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Wow, banyak hepatitis ya, Mbak, ya? A, B, C, D, E. Nggak sampai F, G. Enggak dong. Cukup 5 aja. Cukup sampai E. A, B, C, D, E. Oke, ada 5 ya teman-teman. Jadi penyakit hepatitis itu nggak hanya ada yang mungkin orang awam atau sobat rumah tahu kan hanya ada hepatitis A sama B. Ternyata ada hepatitis A, B, C, D, E. Ada 5. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak, apa sih hepatitis A, apa sih B, C, D, E itu? Secara singkat aja ya. Boleh. Jadi kalau hepatitis itu ada 5, kita bagi 2. Yang A dan E ini itu ditularkan melalui makanan atau oral ya. Kalau yang B, C, D itu ditularkan melalui darah. B, C, D. Bisa jadi juga karena hubungan seksual yang paling banyak ya Mbak ya. Yang paling banyak ini. Nah, kalau yang paling sering atau paling banyak di Indonesia itu memang hepatitis B, apalagi kita tinggal di daerah tropis ya. Yang gampang sekali penularannya. Kalau yang A itu masih bisa sembuh Mas Dimas, sembuh total. A sama E berarti hitungannya masih bisa sembuh total. Tapi kalau yang B, C, D ini dia akan tidur di dalam tubuh kita. Berarti hitungannya bukan sembuh ya, hanya ditidurkan hanya aja. Tidur. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang itu bisa sembuh dengan pengobatan ini, bukan belum sembuh. Tentu ya. Tapi itu mungkin virusnya jadi minimal. Jadi hitungannya tidak diaktifkan virusnya ya. Betul sekali. Berarti kalau dari kelima jenis hepatitis ini Mbak, yang paling bahaya itu yang mana sih? Dari A sampai E? Kalau sebenarnya sih semuanya bahaya. Semuanya bahaya. Cuman kalau yang paling banyak terjadi di Indonesia ini yang hepatitis B. Yang paling banyak ya? Yang paling banyak. Dan ini yang paling dikhawatirkan, ada penularan melalui vertikal. Vertikal itu dari mana?
dari ibu hamil ke bayinya. Bisa. Nah, ini yang program yang saya pegang di Puskesmas kebetulan banget. sekali ya. Jadi kalau ibu hamil itu makanya kenapa harus diperiksa triple eliminasi, ada HIV, sifilis, hepatitis. Jadi memang tujuannya adalah untuk mengeliminasi penyakit hepatitis itu sendiri supaya nggak tertular ke bayinya gitu. Oke. Jadi dari kelima jenis ini yang paling banyak penularan di Indonesia itu hepatitis B dan yang paling bahaya hepatitis B. Nah, apakah hepatitis B ini bisa menular, Mbak? Kan tadi kan penularannya melalui oral. Selain oral, apakah ada lagi? Kalau yang hepatitis B itu penularannya melalui hubungan seksual, pemakaian jarum suntik yang tidak aman. Nah, terus hubungan lelaki, seks lelaki itu juga banyak sekali. Sama yang kebanyakan yang pakai jarum tindik atau jarum tato yang tidak aman. Oh, berarti dari jarum tindik tato yang nggak diganti itu bisa menularkan juga ya? Dari pisau cukur juga bisa. Pisau cukur yang sering gantian, mungkin ada teman-teman yang kos terus pakai pisau cukur gantian. Terus jangan salah juga pakai gunting kuku, itu nggak boleh barengan. Oh, dari gunting kuku juga bisa nular? Juga bisa nular. Kan, oh alah, paham. Karena kan kutikulanya takutnya nanti ikut kepotong. Ikut kepotong. Nah, oh benar. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau dari anak ke orang tua, penularannya selain menyusui atau dari melahirkannya? Nah, kalau yang dari orang tua itu dari hamil. Dari hamil berarti hitungannya kalau udah misalnya nih ibunya terjangkit hepatitis B, berarti kemungkinan besarnya anaknya yang dijanin juga mengikuti atau bakal tertular hepatitis B. Kemungkinannya besar sekali, sekitar 70%. 70% kemungkinannya tertular. Makanya itu kalau ibu hamil begitu datang ke kita, kita screening, kalau misalkan ada hasil yang reaktif, kita lanjut sama tes selanjutnya. Supaya tahu virus yang hepatitis di dalam ibu hamil itu aktif atau tidur. Nah, kalau dia tidur, kita nggak perlu lanjutkan pengobatan. Tapi kalau hepatitisnya itu dia aktif, harus dilakukan pengobatan. Kita sudah ada obatnya di Puskesmas juga, namanya pengobatan tenofovir, ada di Puskesmas ya. Dan nanti juga bayinya waktu lahir itu ada yang namanya imunoglobulin. Jadi begitu disuntik, bayinya bisa terlindungi dari hepatitis. Soalnya kan dia belum setelah terkontaminasi dari air ketuban, mungkin waktu persalinan normal, itu langsung disuntik pakai imunoglobulin supaya di-lock gitu, dikunci supaya nggak ketularan. Tapi tetap kemungkinan besar ada terjangkit juga walaupun sudah disuntik bayinya. Kemungkinannya sih masih ada, tapi cuman kalau untuk bayi yang sudah dikasih imunoglobulin, terus dia dikasih HB0, vaksinnya lengkap, vaksin pentabio 1, 2, 3, pentabooster juga lengkap, insya Allah enggak, 1%. 1% tidak akan tertular. Iya. Oke, berarti ini aku mau sedikit tanya. Kalau misalnya ibunya terjangkit nih hepatitis B, kan anaknya kemungkinan hampir 70% terkena juga. Nah, bagaimana cara menidurkan virus dari ibunya? Apakah melalui suntik, obat oral, atau ada terapi atau khusus deh yang membuat virus itu tertidur lagi? Nah, itu tadi tes. Yang penting ketika ibu itu datang ya, di tes screening, kemudian berarti ini untuk para calon ibu ya. Calon ibu. Berarti untuk para calon ibu atau calon pengantin juga harus aware juga ya. Iya. Oke. Jadi calon pengantin juga gitu, nanti kan kita dites juga. Tapi biasanya kita tuh lebih ke ibu hamil ya. Soalnya kan dia ada penularan vertikal itu tadi. Nah, setelah ibu hamil itu datang, dia kan dicek HBsAg. Setelah HBsAg ada cek lanjutan. Begitu dia reaktif, HBV-DNA. Ada di sini di Puskesmas ada. Bisa ya. Bisa. Jadi teman-teman atau calon ibu nggak usah ragu datang ke Puskesmas. Karena ke Puskesmas pun bisa untuk cek HBsAg sama HBV-DNA. Kalau dulu mahal Mas Dimas, adanya hanya di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau rumah sakit besar di kota besar. Kalau sekarang di Puskesmas sudah ada, sudah didanai pemerintah. Jadi cukup menggunakan BPJS, bisa include semuanya. Cek. Wow, keren sekali. Terus juga setelah cek, nanti kita tahu virus itu tidur atau aktif. Nah, begitu aktif pengobatannya juga ada di Puskesmas. Berarti seleksinya cukup panjang ya, Mbak ya? Berarti panjang. Kalau virus itu tidak aktif, nggak perlu diobatin? Nggak perlu. Kalau virus itu aktif, akan diobati dan kita pantau terus? Iya, terus kita pantau sampai melahirkan, sampai anaknya nanti usia 9 bulan. Nah, nanti
kita pantau terus. Vaksinnya itu imunoglobulin itu mahal loh Mas Dimas, sekitar 3.500.000. Tapi di puskesmas ada gratis. Tersedia. Wow, asal jadi ibu hamilnya mau periksa gitu aja, mau terpantau oleh kita, diperiksa oleh kita. Jadi jangan ragu bagi sobat puskesmas atau calon ibu hamil untuk datang ke puskesmas, karena contohnya seperti ini nih, Mbak Virgin ini adalah bidan yang sudah terverifikasi tahu menahu tentang hepatitis. Jadi jangan takut untuk datang ke puskesmas ataupun untuk cek hepatitis. Nah, selanjutnya Mbak, kita bahas mitos dan fakta. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta ya. Yang pertama, jika orang terkena hepatitis, apakah badannya pasti menguning? Dijawab dulu apa besok aja ini? Dijawab dulu dong. Kalau besok nggak keburu waktunya. Segmennya bakal banyak. Oke. Menurut Mas Dimas apa ini? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta adalah mitos. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi, kenapa sih Mbak Virgin mitos? Padahal tadi udah dibahas ya, nggak apa-apa, kita bahas lagi. Jadi kayak tadi ya, jadi itu hepatitis B itu tanpa gejala sekitar 70-90% orang yang menderita hepatitis. Jadi kalau yang sudah kuning itu tadi berarti dia sudah dengan gejala. Gejala yang sangat kronis ya bisa jadi. Gejala akut atau kronis seperti itu. Dan pasti yang kuning itu bukan badan kulitnya ya Mbak ya, kuku dan mata. Nah mungkin dong badan yang kuning ntar jadi SpongeBob dong ya. Bukan Minion. Oh Minion bener. Tiba-tiba jadi kuning kan aneh ya. Iya, berarti yang kuning itu perlu digarisbawahi jika hepatitis sudah kronis. Yang berwarna kuning itu hanya ada di kuku sama mata, bukan di badannya, karena kulit itu tidak bisa merubah kita menjadi kuning kecuali dicat. Bener kan Mbak Virgin? Biasanya di sini nih. Nah, di telapak tangan, kuning di sekali. kuku, dan yang paling terlihat jelas adalah di mata. Dan yang kedua, jika orang tua terkena hepatitis bisa menularkan ke anaknya. Nah, ini perlu digarisbawahi, orang tua yang cowok apa yang cewek ini, Mbak? Sebenarnya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Dijawab dulu tapi. Oh iya, mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Kenapa fakta, Mbak? Ya, kalaupun orang tuanya laki-laki, mungkin dia sudah kena hepatitis yang akut, kemudian anaknya ngerawat kan bisa ketularan kalau PHBS-nya nggak bagus. Benar. Atau kalau dari ibu hamil bisa ketularan ke bayinya tadi. Tapi Mbak, jika nih yang cowok mempunyai virus hepatitis, tapi istrinya nggak punya, mereka berhubungan intim, apakah ibu ini harus cek juga? Harus. Dan itu kemungkinan terkenanya apakah tinggi sampai 70% atau hanya ya mungkin 10 atau berapa persen? Kemungkinan tertularnya tinggi, tapi kita punya pencegahannya ya. Jadi kita ada vaksin hepatitis B yang untuk dewasa. Kalau misalkan calon suami kita ya, misalkan atau calon istrinya Mas Dimas. Calon punya istri calon saya. atau belum nih? Gimana ya? Sudah kayaknya Mbak ya. Nanti periksa ya catin ya. Siap. Nah, nanti begitu dicek kalau misalkan calon istrinya Mas Dimas itu reaktif, berarti Mas Dimas harus vaksin 3 kali. Apakah calon istri saya nih juga ikut vaksin? Nggak perlu, hanya pencegahannya aja. Pencegahannya yang bagus. Mas Dimas aja yang vaksin. Calon istrinya nggak usah. Karena kasihan ya disuntik-suntik terus ya. Mitos dan fakta yang ketiga. Gimana nih? Penderita hepatitis harus bahagia supaya segera sembuh. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena menurutku ya Mbak ya, semua penyakit itu harus dibawa happy dan bersyukur. Betul. Dilanjut kenapa Mbak? Karena ini sebenarnya mindset ya Mas Dimas ya. Kalau kita bahagia nggak bahagia ya tergantung orangnya juga kan. Benar. Ya. Jadi kalau untuk bahagia supaya nggak ada penyakitnya ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Dan ini Mbak, aku ingin tanya aja sih, apakah jika nih tiba-tiba ada calon pengantin yang cowok terkena hepatitis, yang cewek enggak, apakah perlu dikonsulkan ke psikologi atau tidak? Kalau kita catin di sini kan memang wajib harus konsul ke psikolog. Benar. Berarti agar tidak ada kecurigaan satu sama lain, berarti harus mau menerima atau tidak. Kan sayang ya udah booking hotel, restoran, tahu-tahu
punya hepatitis kan nggak jadi. Jadi intinya harus saling terbuka ya. Terbuka satu sama lain. Oke. Mitos faktanya udah selesai. Atau mungkin sebelum kita selanjut ke sesi pertanyaan, apakah Mbak Virgin punya fakta-fakta tertentu untuk hepatitis ini? Faktanya itu tadi, fakta yang terjadi saat ini adalah 70-90% hepatitis B adalah tanpa gejala. Jadi semua harus wajib cek kalau misalkan ada keluarga yang penderita hepatitis, keluarganya menderita hepatitis, kita harus aware, kita harus cek, kita harus mau cek. Kalau hasil kita memang reaktif, nggak usah takut, karena ada cek lanjutan dan ada obatnya. Contohnya seperti kita kemarin ya Mbak ya, nakes-nakes, dan jangan takut, nakes-nakes di puskesmas juga kita udah cek dan sudah suntik, sudah vaksin. Jadi kita semua di sini hitungannya udah terhitung aman ya, berarti jika kita mempunyai pasien hepatitis, hitungannya kita bisa terhindari ya Mbak dari vaksin itu. Dan apakah vaksin itu untuk kita bakal diulang lagi atau hanya cukup kemarin saja? Tergantung, nanti kalau misalkan kita cek lagi ternyata titer atau antibodi dalam tubuh kita masih turun atau rendah, harus vaksin lagi. Hitungan kalau sudah tinggi ya nggak perlu. Oke, hitungan normalnya berapa kali vaksin? 3 kali. 3 kali. 0, 1 bulan sampai 6 bulan. Oke, langsung saja. Nah, jadi teman-teman itu tadi ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, tips untuk mencegah hepatitis yang pertama kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua, jika ada keluarga, teman atau pasangan kita yang terjangkit hepatitis, kita harus cepat-cepat aware dan cepat-cepat periksa. Dan yang ketiga tadi, jika kita terjangkit terkena atau terjangkit hepatitis, jangan takut. Karena apa? Di puskesmas juga sudah bisa melayani bagi pasien atau calon pengantin atau calon ibu yang terjangkit hepatitis, bisa periksa di sini dan pengobatan di sini. Betul sekali. Betul kan Mbak? Ya, sudah mantap saya jadi BA-nya. Jos. Oke, pilih saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih Mbak. Ini ada sekitar 10 pertanyaan yang tanya. Tapi sama tim di balik layar sudah dipilih 3 pertanyaan. Gak jadi 10. Gak jadi 10 karena mungkin terhalang oleh waktu. Oke, kita pertanyaan yang pertama ada dari Fitri_Momdau. Mbak Virgin gitu mungkin ya nadanya. Imunisasi pas bayi itu yang baru lahir bisa mencegah hepatitis ibu bidan gitu. Oke. Mau jawab sekarang apa besok nih? Sekarang dong Mbak. Kalau besok kita nambah waktu lagi. Saya kira bersambung ini. Tidak ada. Kalau besok kita ganti tema lagi. Oke, baik. Jadi kalau untuk bayi baru lahir itu ada namanya vaksin hepatitis B. Ini diberikan di usia 0 sampai 7 hari. Jadi buku KIA-nya nanti dilihat ya Ibu ya. Itu ada yang paling atas sendiri ada tulisannya HB0. HB0, diingat-ingat calon ibu. HB0 itu untuk yang mencegah penyakit hepatitis B. Jadi harus wajib dicek di buku KIA-nya yang paling atas sendiri. Paling atas sendiri. Di lembaran imunisasi yang ada kotak-kotaknya, gambar orange itu. Oke, berarti calon ibu juga selain harus aware tentang dirinya, tentang calon bayinya, dan harus sering-sering baca buku pinknya tadi ya. Oke, sudah dijawab ya untuk Fitri_Momdau. Dan yang kedua ini ada pertanyaan dari Imro Atus Setio Solawatus, mungkin lah ya kan tus. Apakah vaksin hepatitis di puskesmas untuk masyarakat? Mbak Tus. Mbak Tus silahkan dijawab untuk Mbak Tus. Ya, Mbak Tus. Jadi untuk vaksin hepatitis untuk masyarakat masih belum ada ya Ibu, mohon maaf. Jadi kalau untuk vaksin hepatitis Ibu bisa di rumah sakit atau klinik yang menyediakan vaksin hepatitis. Biayanya sekitar 150 sampai 200.000 satu kali suntik. Nanti suntiknya di 1 kali suntik terus jarak 1 bulan. Suntikan yang ketiga jarak 6 bulan. Jadi hitungannya ada 3 kali suntik dan mungkin kalau disuruh spare uang ya sekitar 500 hampir 1 juta untuk 3 kali suntik. Tapi sebelum suntik, saya sarankan untuk cek hepatitis dulu. Siapa tahu titernya udah tinggi kan nggak perlu suntik. Iya, rugi kan hitungannya. Rugi, ya. Mending uangnya buat kencan. Oke, untuk persiapan menikah. Betul. Jadi kalau boleh saya garis bawah ya Mbak Virgin. Jadi itu tadi pertanyaan untuk dari Mbak Tutus.
vaksin di puskesmas untuk hepatitis masih belum ada untuk masyarakat. Belum ada. Kalau ingin masyarakat atau sobat puskesmas yang ingin vaksin bisa datang ke klinik atau rumah sakit. Tetapi perlu digarisbawahi harus dicek dulu HbSAg-nya atau titernya apakah rendah atau tinggi. Kalau rendah disarankan untuk segera vaksin. Kalau tinggi nggak perlu lagi. Nanti sia-sia kayak kita menyiram garam di lautan. Sia-sia karena di garam sudah asin. Iya, betul. Seperti kehidupan. Oke, itu yang Mbak Tutus jawaban dari bidan virgin. Pertanyaan selanjutnya ada dari Fetty Y-nya 2 _1985. Berarti panjang nih, Fetty. Kayak kuntilanak kalau kita panjang. Oke, tanya dong Kak. Iya dong. Kalau hasil lab sudah dinyatakan positif, orangnya nggak ada keluhan, apa ada obatnya dan apa bisa sembuh jika hepatitisnya positif? Oh, maksudnya gini, jika nih ada calon pasien datang, hepatitisnya positif tapi nggak ada keluhan, apakah tetap dikasih obat atau tidak? Nah, kayak tadi ya, jadi begitu tahu hasil kita positif, biasanya kita konsulkan ke dokter penyakit dalam. Nanti dokternya akan menyarankan untuk cek SGOT, SGPT. Kalau begitu SGOT, SGPT-nya tinggi, dilanjut lagi tes namanya HBV DNA atau HBE DNA. Itu untuk mengecek titernya tadi. Virusnya, mohon maaf, tidur atau aktif. Nah, nanti kalau virusnya aktif, pengobatan sampai selesai. Tapi kalau virusnya tidur, ya kita perilaku hidup bersih sehat aja. Sudah cukup. Berarti pada intinya walaupun nggak ada gejala tapi kita tetap harus tes sampai akhir sesuai SOP ya. Betul. Terus bisa sembuh total nggak? Nggak bisa sembuh total kalau hepatitis B. Benar. Dia virusnya tidur. Tidur, hanya ditidurkan aja. Biar virus itu tidak aktif, itu tadi kita harus tetap perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita kecapean dikit, biasanya juga akan kambuh. Kayak mual, muntah, pusing terutama yang paling banyak ya. Oke, pertanyaan ternyata nggak jadi 3 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang sudah diseleksi oleh tim di balik layar. Pertanyaan keempat ada Tilalalala. Mau tanya dong Kak, untuk penderita hepatitis B bisa sembuh total? Terus untuk penderita harus membatasi kegiatan kah? Apakah harus bed rest terus menerus? Nah, silakan dijawab yang pertama. Apakah bisa sembuh total? Jawabannya adalah sama kayak yang tadi, belum bisa sembuh total. Hanya jadi, virusnya ditidurkan. Jadi minim sakit lah ya. Minim sakit. Terus pertanyaan kedua, apakah untuk penderita harus membatasi kegiatan kah? Atau gimana? Nggak perlu sih, justru malah disarankan untuk setiap hari olahraga minimal 30 menit satu hari. 30 menit itu penting. Wajib, ya. Jangan terus tidur-tiduran, lemes. Karena tidur atau bed rest pun itu juga tambah lemes, tambah bikin sakit juga ya Mbak ya. Kecuali yang harus bed rest jika penyakit atau pasien terjangkit hepatitis itu sudah benar-benar kronis. Tapi kalau tidak ada gejala ataupun tiba-tiba tes dan itu positif, itu tetap harus perilaku hidup bersih dan sehat dan olahraga. Benar kan Mbak Virgin? Betul sekali. Benar sekali. Oke, ini pertanyaan ternyata lebih dari 10 yang tanya. Cuman diseleksi sama tim di balik layar cuma 4 doang karena waktunya nggak cukup. Nah, untuk pemenangnya ini saya serahkan kepada Mbak Virgin. Siapa sih Mbak dari keempat pertanyaan tadi yang paling menang tuh? Yang bisa mendapatkan hadiahnya. Cluenya adalah lalala ye. Berarti pertanyaan yang terakhir tadi dari Tilalala. Oke, selamat kepada Tilala. Untuk pemenang tadi dari Tilala, silakan DM Instagram di @puskesmaskerbangan selatan. Kita tunggu 1x24 jam, nanti bakal dibalas oleh admin atau tim di balik layar podcast Mas kita. Nah, nggak kerasa nih Mbak, kita udah di ujung waktu, bukan ujung dunia ya. Kalau ujung dunia bahaya dong ya, belum siap kita. Kita udah di ujung waktu teman-teman, nggak terasa waktunya sudah 30 menit. Nah, bagi Sobat Puskesmas yang ketinggalan menonton live hari ini, bisa tetap stay tune kita di akun YouTube kita, di Podcast Mas Kerembangan Selatan atau Puskesmas Kerembangan Selatan. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan komen. Oke, sampai situ saja.
Sampai ketemu di Desember besok, Mbak. Kita belum tahu mau bahas apa. Jika Sobat Puskesmas punya ide cemerlang atau Mbak Virgin mungkin mau mengutarakan ide kita bahas apa sama narasumber siapa, boleh nanti kita rapatkan sendiri di balik layar Mbak Virgin ya. Siap. Sampai jumpa di Desember bulan depan. Dan bye-bye, selamat siang. Podcast Mas, podcastnya Kerembangan Selatan. Yeay.